Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ngaji rutin kembali bersama SC Education. Malam ini setelah libur ya sekitar 10 harian lah. Sekitar 10 harian. Jadi kita aktif kembali untuk belajar mengajar. Gitu. Yang belajar siapa, yang mengajar siapa. Intinya saling samplok-samplokan. Jadi malam ini mungkin kita mau bahas yang terjadi nih candle GU, XAU, mungkin 2 pair itu dulu. Karena memang pair itu lagi bergejolak, jadi ada sedikit ya intinya kayak perhatian lah gitu. Posisinya lagi asik kayaknya marketnya, kurang lebihnya seperti itu. Sebentar mau share data dulu. Duh goblok malah tak restart. Squay. Jadi malam ini masih seperti malam-malam yang ngaji sebelum-sebelumnya. Kemungkinan ada dari teman-teman yang sudah datang ini ada pertanyaan atau iya, atau paling enggak ya ada sumbangan lah, nggak usah banyak 50 juta saja cukup. Ini teman-teman yang sudah pada hadir ada tim Densus 69 tapi baru 6-nya doang ini yang datang. Nah itu Mas Andika, ini Mas Andika, nah, itu Mas Andika, itu Pak Mat Dekun. Jadi malam ini kita ngaji rutin seperti biasanya. Tuh Pak Mat Dekun, repot cah nganggo HP loro. Ora ana fotografere, gak ana videografere, digarap dhewe. Wis do gawe kopi. Sampun. Kopi ku ndi? Iku wis mbok cucup ta durung? Hah? Yo iyalah. Aku kan repot tapi nyebrang rono iki kadang HP loro. Jadi kita di SC Education belajar mengajar gudal lah. Cuk goblok gudal. Jadi kita ya biasa aja akeh-akeh. Ya jo akeh-akeh. Kebek iya lah. Jo kebek-kebek lah, wong iku gelasnya gede kok. Gak usah terlalu kebek. Yang penting ada isinya. Cek nge-share data dulu. Siap, matur nuwun, Mas. Lah, dirimu wis gawe. Pamat wis gawe, Mat, gawe kopine. Tambah glowing teko batu. Iya, ndek kono aku diraupi Baiklin.
Jadi ya malam ini masih seperti malam biasanya. Kita bakalan membahas beberapa teknikal, fundamental, psikologi, dan apapun itu. Dan insya Allah ada tanya jawab sedikit dan ada sedikit progres atau program yang mau kita bahas bersama. Kemungkinan penerapannya minggu depan. Jadi kaos Profito. Thank you Mbah Sopo Fatuloir yang sudah ngasih kaos. Profito sono gari apa? MC no. Katanya masuk akal itu. Caranya seperti aku. Perkembangan tradingnya piye Mas Bro? Untuk CP Pamat perkembangan tradingnya. Kok bisa? Ada satu OP yang harusnya enggak terpasang ke situ tapi kan ada apa? Pakai akun 2 ya mau belajar. Iya. Salah di situ. Ketarik ya. Jadi MC ya CT-nya ya. MC. Oh, kita apa dulu kan kita katwas ya untuk pertama. Iya. Kita pertama enggak katwas. Nah ini salah satu yang bisa kita bahas malam ini, cara menghadapi psikologis di saat kita kena MC gitu loh, kayak gitu Mas. Nah terus piye Mang sambungannya? Kita untuk mencoba untuk apa sih menghindari cut loss ya, kita mencoba untuk memanfaatkan yang berpasal. Cuman ya masih kurang maksimal ya. Oke, jadi poinnya itu seperti ini Pak Mat. Poinnya itu seperti ini. Dalam dunia trading apalagi CT, otomatis beban psikologis itu besar. Itu satu. Kedua, CT itu apa sih? CT itu copy trading atau copy trade, yang mana kita bisa mengelola akun dan bisa di follow beberapa orang banyak, terserah bebas. Dan equity bisa disesuaikan. Cuk, rame, goblok. Jadi bisa kita apa namanya ya? Menggunakan equity itu bisa digabungkan, menggunakan equity sesuai dengan akun master ataupun akun follower. Jadi berbagai macam cara di dunia forex itu yang bisa kita ambil. Salah satunya itu menggunakan CT atau copy trade. Bisa menggunakan investment, fund manager dan PAMM, banyak sih. Tergantung kesepakatan masing-masing. Kalau kebetulan saya sendiri ya saya kelola semua. Ya menerima investment, ya menerima PAMM, menerima fund manager, CT juga, kayak gitu kurang lebihnya. Jadi memang ya mau nggak mau kita kan harus, namanya kita sudah di dunia trading bukan baru kemarin ya, apalagi yang baru kemarin sore lah, harus paham. Jadi yang paling penting dalam dunia CT atau copy trade itu pasti apa jenenge itu? Beban psikologi itu satu. Kedua, teknikal, strategi perdagangan seperti apa yang mau kita gunakan, yang mau kita pakai. Kalau di sini kan kita menggunakan SPR. SPR itu dikombin atau bisa dikatakan seperti gelas kosong yang bisa kita isi dengan berbagai macam teknikal atau strategi berdagang kita. Jadi nggak usah terlalu jadikan beban, tapi memang beban sih, itu beban karena mengelola beberapa dana banyak loh itu, gitu loh. Ada dana banyak yang kita harus kelola ya, walaupun kasarannya yang
kita itu nggak harus hebat-hebat banget, tapi kalau kita sudah berpengalaman di dunia trading itu gampang gitu. Ya salah satunya saya sendiri bisa mengelola itu, bisa mengelola PAMF, fund manager, titipan dana dan lain-lainnya. Ya tujuannya satu sih, untuk saling membantu. Toh nyatanya walaupun MC juga tak kembalikan kok, ya kan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Terus beban mental kemarin yang kamu rasakan di saat CT MC gimana? Berarti ya ibaratnya ya apa ya, kayak berdosa lah emang. Ya nggak ada judulnya berdosa. Simpelnya itu bukan berdosa tapi beban. Beban moral gitu. Tapi dari situ kalau kita nggak merasakan MC di saat kita mengelola CT, kita juga kan nggak bakalan tahu. Simpelnya CT itu memupuk kita untuk lebih hati-hati lagi. Ya entah itu CT, entah itu akun pribadi, entah itu apa. Tapi beban moralnya itu memang lebih besar saat CT. Pasti itu lebih besar. Gitu loh. Di sisi lain, Mbak El makrame ojo diropi beklin talambah begawan Abimanyu. Enggak, ndek kono aku di selulupno gamping. Jadi putih untune tok. Terus kaos endi, Mbah? Oh, Mbak Fatul Lahir itu Mbak Fatul, Mbak El Sunade minta kaosnya. Modal cuk, wah menjual lak njaluk ae. Aku dhewe ngaji tak parani kok. Tapi ora njaluk sih kayak. Jadi memang ini kan trading side job saat ini. Sekarang saya fokus ke YouTube. Ya lebih tepatnya itu ke YouTube AdSense. Intinya apapun peluang usaha itu tetap kita usaha. Gitu. Jangan lelah usaha, jangan capek usaha. Capek istirahat. Kayak gitu. Salah kese tinggal ngopi gitu loh. Nah seperti yang saya bilang tadi tentang CT, beban moralnya selain besar, kita mau open posisi kebanyakan lebih ke hati-hati, takut, lebih tepatnya aku takut ya. Kita mau open posisi itu takut. Kenapa? Jadinya kita ragu, ya kan? Teknikal strategi kita sudah benar, semuanya sudah benar, tapi kita masih ragu, pasti itu. Ya gara-garanya tadi tuh tekan. Memang sih kalau kita nggak komunikasi dengan follower kita itu lebih enak, lebih ringan gitu. Tapi kalau kita itu kasarannya kayak aku lah sendiri lah ya, follower 120 lebih MC, itu bebannya karena wes terjadi beberapa kali jadi santai. Ya kedepannya pasti harus dan wajib lebih hati-hati lagi. Pasti. Terus CT kemarin berkembang dari cut loss sekian itu, ya kan? Awalnya kan cut loss kan. Nah, terus ada pengembalian nggak selama jeda waktu itu, ada pengembalian nggak? Ada sih. Berapa persen itu? 15. Dari 16 ya? Sempat naik sampai 33 atau malah 23. Sempat naik juga. Mungkin ya itu seperti saya utarakan tadi. GU jarang satu. Ya, salahmu dolanan GU terus. Salahmu dolanan GU terus. Oh, di sini kita nyaman dengan SAU Mas Andika. Minggu ini WD berapa kali?
Enggak, bukannya apa. Minggu ini WD berapa kali kira-kira? Aku WD sih 1 kali. 1 kali. Oh, Karena tapi memang- 1000%. Dari $5 maksudnya. Iya. Karena kan untuk pergerakan market sendiri kan untuk kemarin kan ya sempat kita kan apa? Itu piye to bahasamu kok belibet iku piye? Dropnya kan cukup gede ya. Terus Tapi setelah itu kan kalem. Untuk minggu ini mungkin rada slow. kenapa? Ya nunggu NFP maksudnya. Oh gitu. Masih intinya kita masih nunggu momen lah ya. Ya. Nunggu momen, oke. Karena mungkin kan semakin kesini kan OP-nya kan mungkin akan semakin Lebih hati-hati. Semakin jarang karena memang berisik banget motor dengarku. Jadi memang seperti yang kita bahas, seperti yang kita pelajari di sini. Dari modal besar kita coba tekan sekecil mungkin. Tapi memang sebetulnya logikanya itu trading itu semakin kecil modalmu semakin besar kerugianmu. Terus semakin besar modalmu semakin kecil kamu meminimalisir kerugian. Seperti itu. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus pandai dan pintar memanajemen dana kecil atau mengelola dana kecil. Tujuannya apa? Tujuannya untuk lebih mengakuratkan strategi kita, teknikal kita. Intinya pembelajaran yang kalian pelajari di sini semuanya lebih diterapkan, lebih hati-hati, jangan menggampangkan. Kenapa? Market itu bukan milik kita, gitu loh. Kita itu cuma follow market dan kita nggak ada apa-apanya dengan market. Apalagi kalau cuma kita follow dengan indikator, bosok pak. Istilah indikator itu diciptakan untuk mengikuti harga, bukan indikator yang menentukan harga mau naik atau turun. Tapi yang paling enak itu naik turun ya lempoh ngono ae wis. Lah terus-terusan rumangsamu sedina ping 4 ping 5 jebol, Pak. Dengkule. Gitu. Masam. Dengkule tok. Iya sih. Ya cuma kadang lek wis dikaplok wis beres sing ulfing wis metune. Lek enggak beres harami, kudu ndek ning nemu isor. Jan mulai dengkule utuh manuke sing rembug. Iya. Iya nggo apa ya? Masa nggo jempol sikil. Ora mungkin juga masuk akal. Kita proses belajar mengajarnya di sini itu simpel, santai, sambil bercanda, ya kadang sambil kaplok-kaplokan, sadu-saduan, wis sak senenge. Mau gelempangan, mau jempalian sak senenge. Yang education itu beli 1 set cangkir itu seminggu sekali. Nah, betul. Ya betul. Education itu beli 1 set cangkir seminggu sekali. Kenapa? Dikeletak, orang gua teman-teman, dikeletak. Sedikit pemberitahuan kenapa saya selalu pakai bahasa Jawa, khususnya Jawa Timur. Saya itu orang Jawa Timur. Dan saya sendiri orang Surabaya, tepatnya di Jember, Jawa Timur, kelahiran sana. Ditambah lagi saya sendiri karakter bicaranya itu nggak peduli tempat, ceplas-ceplos, tapi ngajari orang itu apa adanya, bukan ada apanya. Kenapa? Karena lebih banyak mentor sekarang itu yang mementingkan diri sendiri, alias mementingkan perute dewe, wetenge dewe cuk, gitu loh. Nggak pernah mikirin orang lain. Mau belajar, mau jadi, nggak jadi, nggak urusan. Memang ada yang muda, yang murah, ya. Tapi yang diajarkan cuma teknikal, sedangkan dalam trading itu ada 4 macam, gitu loh. Ada 4 faktor: teknikal, fundamental, risk management, dan psikologi. Itu kunci dalam trading. Sedangkan ini mengkombinasikan 4-4-nya ini susah. Hanya orang tertentu yang bisa. Ya rasionya tadi, rasio orang belajar trading ataupun trading itu dagang. Gitu loh. Yang kita perdagangkan terserah. Mau mata uang, mau komoditi, mau saham ataupun apa, sama. Basically-nya itu sama dengan kita itu apa ya jenenge ya? Kita itu berdagang konvensional atau berdagang pada umumnya. Sama halnya kita berdagang di pasar, di market kayak gitu. Jadi logikanya itu ya mau nggak mau seperti itulah. Jadi memang kebanyakan orang itu nggak paham
oh iya trading, wah hebat trading. Kalau modalmu pas-pasan mendingan nggak usah. Kenapa? Dalam dunia trading itu seperti yang saya bilang, semakin kecil modalmu semakin besar kerugianmu. Wes talah. Ibaratkan begini, dana se-Indonesia dikumpulkan jadi satu, uang se-Indonesia dikumpulkan jadi satu, itu nggak bakalan bisa crack candle walaupun cuma 1 M atau 1 menit, 1 detik pun nggak bisa. Kenapa? Bukan areanya gitu loh. Jadi apa yang mau kita sombongkan dalam dunia trading? Nggak ada, Pak. Yang mau kita sombongkan apa? Pinter ngomong, cangkem tok iku. Kon buktikan untuk trading belum tentu bisa. Mengelola dana kecil belum tentu bisa. Mengelola dana besar lagi, wong sing cilik ae gak iso, wong sing gede. Gitu loh. Memang secara faktor rasio untuk menggunakan dana besar, itu rasio kerugian lebih kecil kalau kita menggunakan lot yang kecil. Kalau kita menggunakan lot over juga, ya buat apa, Pak? Ya percuma, bosok juga endingnya. Gitu loh. Yes, mendingan kayak kita, trading ya trading, tujuannya buat apa? Untuk tambahan hidup. Berarti selama ini gak hidup ya? Iya. Jadi buat dalam artian ya buat keseharian, buat keperluan kita. Contoh, kayak ini Mas Andika sendiri, trading Senin, Selasa, Rebo, Rebonya WD, ya kan? Kamis, Jumat WD, minggu depan gitu lagi. Tapi kadang rasionya Senin, Selasa, Rebo, MC, ya kan? Kamis, Jumat, WD lagi. Gak masalah, namanya kita berdagang kok. Modalnya kecil, bukannya modalnya kecil, belajar memanajemen modal kecil. Kenapa? Kalau kita bisa memanajemen modal kecil, kemungkinan besar kita bisa memanajemen modal besar. Kayak gitu. Jadi ya nggak usah terlalu digawe ruwet. Trading kita sama halnya berdagang konvensional kok, ya. Gitu loh. Jadi berdagang konvensional itu gimana? Ya beli di saat murah, jual di saat mahal. Tapi tidak sesimpel itu. Kenapa? Market itu punya jadwal sendiri. Ada 4 bank dunia yang mengelola market itu. Dan ada banyak negara di pair minor. Gitu loh. Di pair minor itu banyak negara yang gabung. Beda dengan pair mayor. Kalau pair mayor kan cuma tertentu mata uangnya. Kalau minor kan sampai IDR, USD, IDR Malaysia, IDR Singapura, IDR apalah terserah situ gitu loh. Ya paling enggak ya JPYHD, JPYJAV kan kayak gitu. Iku apa tuh, Cuk? Goblok. Iku lak metune engko lak Mia Khalifah malahan. JAV 4K iki. JAV 4K. Goblok. Jadi buat teman-teman yang baru ngerti, saya karakternya seperti ini. Saya ceplas-ceplos orangnya. Ngomongnya nggak pakai filter, nggak pakai saring, karena rokoknya kretek. Enggak lah, rokokku Marlboro Black kok, nggak pernah rubah. Jadi simpelnya seperti itu. Ojo digawe ruwet dadi wong urip iku. Dan saya orang Jawa, saya nggak bisa meninggalkan karakter Jawa Timurnya. Jadi mohon maaf buat teman-teman kalau bahasa saya itu agak ceplas-ceplos, agak nggak genah. Gitu. Nah ini untuk yang online, untuk YouTube terima kasih. Kita telah tunggu selanjutnya untuk part selanjutnya di Ngaji Rutin SC Education FX. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sudah, yang YouTube aman, lanjut live. Sudah, ini yang YouTube selesai, tinggal lanjut liyane. Terus ada pertanyaan mungkin dari teman-teman dari sini? Cuk, takon opo kowe mang? Takon opo? Oh, elot. Oh iya, elot wave. Jadi elot wave itu yang kamu butuhkan apa? Kan tadi siang kan kita sudah bahas beberapa pembahasan ya. Sudah banyak yang kita bahas tentang elot wave tadi siang. Kamu telat. Kamu nggak datang tadi siang. Padahal kita lagi membahas asik-asiknya ilmu santet sih. Lebih memperdalam lagi Pak Mat. Seperti yang selalu saya bilang, SPR itu wadah sudah sempurna, wadahnya sudah sempurna. Bukan cuma aluminium ya itu ya. Bisa dijadikan wadah titanium. Mbok buanting, mbok bakar, mbok apa ora masalah. Nah, tergantung kamu ngisinya seperti apa.
kamu mau isi dengan apa, kamu mau combine dengan apa, kamu mau kombinasikan dengan apa. Itulah kelebihannya SPR yang kamu pelajari di sini. Nggak bakalan ketemu di tempat lain. Dan itu sudah ada hak patennya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan itu, saya minta tolong jangan sampai lepas. Dan teman-teman yang di sini sudah paham sih. Maksudnya ini teman-teman yang online. Karena SPR itu sudah ada hak patennya satu, kedua untuk SPR sendiri itu ada harganya, ada price-nya. Kenapa saya kasih harga? Bukan karena itu semata-mata pengen memperkaya diri ya, enggak. Biar kalian lebih menghargai apa itu artinya ilmu. Apa sih ilmu, artinya ilmu itu? Wong sekolah yang bayar kok. Masa mau minta gratisan? Tangi oleh turu munjungking karo ngiler. Gak ada judulnya hari ini gratis, gak ada judulnya. Nambah angin yang bayar 2.000 kok. Mangsamu. Angin mobil 3.000. Nggak ada yang gratis tanpa ada feedback gitu. Dan lagian SPR itu saya ciptakan berdasarkan pengalaman gitu. Ya pengalaman yang nggak asik sih, karena membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang nggak sedikit. Makanya terciptalah SPR, sebuah wadah keilmuan, sebuah wadah strategi yang bisa kita gunakan untuk berdagang. Sedangkan menggunakan SPR sendiri tanpa ditambahi dengan ilmu-ilmu lainnya itu cukup. Itulah kelebihannya SPR. Itu loh, wes cukup. Kelebihannya SPR. Alhamdulillah gitu loh. Saya bisa menciptakan, meng-create sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sedangkan SPR itu sendiri simple seperti yang kayak kalian pelajari. Tapi jangan lupa 4 faktor pondasi trading itu jangan lupa. Teknikal, fundamental, risk management, dan psikologi. Di sini kan tak ajarin semua. Lain di tempat lain kalian belum tentu bakalan nemu mentor seperti karakter saya yang mau mengajarkan apa itu market. Yang ada kamu bakalan ditipu. Screenshot tiap hari, nyinyirin orang tiap hari, endingnya apa? Suruh trading nggak bakalan bisa. Endingnya apa? Pakai EA, modalnya sen digedekan. Ya memang gak bakalan MC. Ya nggak salah juga, itu nggak salah. Cuma kalau kita mau ngajari orang, katakan dong market itu penipu. Market itu diciptakan untuk menipu kok. Jadi market pendukungnya pun juga. Salah satu contohnya apa? Broker yang kita gunakan itu penipu semua. Nggak ada judulnya broker bersih, nggak ono. Mana ada kita mau bikin bisnis terus rugi. Goblok. Gak ada. Sama halnya dengan market sekarang dari 4 bank dunia. 4 bank dunia itu emangnya kalian nggak tahu skenario-nya seperti apa? Iya kan? Tapi kita tetap, kalau kita tahu ilmunya, kalau kita tahu pemahamannya, nggak bakalan ketipu. Gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi Mas Andika pertanyaan tadi tentang Elliott Wave ya. Dan tadi siang sudah kita bahas. Apa ada tambahan lagi mungkin untuk LRP? Nanti kalau ada perkembangan ke depannya. Emang kamu lagi merubah teknik, merubah strategi? Cuma nambah referensi. Kalau Pak Mat? Untuk sementara saya komplain dengan supply and demand SND. Oke, menggunakan SND. Lah terus untuk EA-nya gimana jalan? Aku gak tahu buka soalnya. Posisi perjalanan aman ya. Wis WD turun. Biasanya WD tanggal berapa? Itu tanggal akhir bulan ya. Akhir bulan ini awal bulan ya. Berarti akhir bulan kemarin gak WD. Kurang cukup tak? Gak, maksudnya belum mencukupi 1.000 per akun. Belum dapat ya? Apa pergerakan market ini belum ekstrim hari ini? Untuk minggu pertama ini ekstrim ya? Tapi aman. Oh ya wis. Terus hasilnya? Hasilnya untuk sampai bulan dan lalu bulannya sudah sampai $5 kapan? $5 per akun total biasanya kan sekitar 4. Ngeri ya, $250.000 pendapatannya. Wah, apa mangan kodo opo kowe? Kodo suwike. Kodo kintel. Ya alhamdulillah disyukuri ya.
Anggaplah itu passive income simpenan kanggo tuh bayar listrik ngono ae wis. Sak pabrik-pabrike maksudnya. Ngono lho. Untuk brick ya. Brick itu kita pedomannya candle time frame berapa? Atau semua time frame bisa? Brick. Nah, brick kita. Nanti kan breakout. breakout. Breakoutnya itu trend, apa reversal, apa pullback. Nah itu yang perlu kamu pahami. Kita ambil yang pertama. Trend. Trend dulu. Oke. Kalau untuk trend, break trend, terserah sampean nyamannya sampean itu mau menggunakan strategi intraday, scalping atau gimana, hold atau long term. Mau pakai strategi apa? Kita pakai scalping. Kalau jenengan menggunakan scalping, kunci pertama nomor 1 waktu. Scalping itu 24 jam. Ya enggak lah, ada jam istirahatnya juga. Intinya jam-jam market set way. Jam-jam market set way dan ada hubungannya dengan breakout. Kalau untuk scalping, time frame M5, M15, M30. Scalping. Untuk trend, salah satunya H4, D1. Untuk trend. Nah, kan seperti kita sering bahas, salah satu contohnya kalau kita menggunakan teknik breakout sama halnya kayak ini, kayak inilah. Nah, jadi di saat breakout sama halnya dengan ini kayak gini, ini kan sudah ada area atas ya, ada area atas dan ternyata dia ini koreksi bikin higher high, baru high ya. High ya, mau bikin high ditambah dengan ini setelah ini inflasi ada ini turun ya. Ini karena kemarin Amerika lagi panas kasarannya dengan Rusia. Cuk, raiku kok peteng. Iya. Kok raiku dadi peteng kok. Oh kamera. Balik nih breakout. Jadi ini sudah bikin high wis gak ngurusi, kowe gak yang online nih, gak pengen belajar yo rene yo. Soalnya apa? Ndek kene iki laptopku gak kena kanggo lap cover background. Jadi ya wis lah. Saonone. Ini posisinya seperti ini dan ini posisinya ditambah dengan fundamental. Ya kan? Ditambah dengan fundamental dan ini tipuan. Dan dia ada tipuan. Apa ya ini? Hanging man yo. Hammer inverted hammer ya, inverted hammer. Nah, itu berarti kan penerusan malah penerusan. Jadi breakout itu posisinya di area ini banget. Breakoutnya di sini, di area sini. Kalau secara price action di sini, secara price action. Nah kalau secara SPR itu jadi tanggal 1. Dek kene aneh cuk. R piro? R3 ya lek kira. R3 ya. R3 break R1, R2 menembus pivot, otomatis break dan lanjut ke support. Ditambah dengan dorongan fundamental. Ngono lho. Intinya di sana ada candle panjang seperti ini dan ini pola bat. Ini bat artinya turun. Gitu loh. Itu bisa. Kan nek ngomong double top bisa kan. Dijadikan double top bisa, dijadikan bat bisa, terserah kenyamanannya kalian masing-masing sih kalau soal itu. Kenyamanan kalian masing-masing. Neckline juga. Iya, ada neckline juga gitu loh. Makanya kan ini posisi breakoutnya di sini. Ini bisa menggunakan SPR, bisa menggunakan price action, bisa menggunakan SND. Base areanya itu di situ dan dia sudah break di candle yang ketiga. Candle pertama nutup candle sebelumnya dan ini tipuan juga, ya kan? Ini tipuan juga katanya mau ke atas malah tambah ambles. Gitu loh, ini tipuan. Ya, ini lebih tepatnya karena posisi tidak benar. Cuk begegek lanang. Genggi men. Lagi teko. Tumben kowe nganggo jas bros. Sik, genteng anyar ya goblok. Pelanggaran genteng anyar cah iki. Kapan kowe potong ndas iku? Lho, isih tandasmu ta? Oh. Lanang cuk, kowe ku yo aneh. Lanang orang ganteng wedok ngono yo ayu.
Cuk, minyakan sik genggek lanang anjing Genki Men. Nah, ini guys, ini Genki Men. Baru dateng. Nah, alhamdulillah nggawa badokan. Oh, badokannya pirang-pirang kan Caca sih udah nyusul. Ini sebetulnya tadi ada yang baru. Ada dari konconya Pak Mat ya. Tayu ya. Waduh, Pak. Iya gak apa-apa sih. Aduan Mas Andi. Oh, klek malam Jumat. Kepati. Lapo. Orang tuanya Bekasi. Oh, jadi sambil lalu ngono ya. Tayu cedek apa cuma 75 menit kok. Iya Pati kan? Ya Pati. Ya itu anehnya itu. Kok dadi iku awake dhewe nok Kayen lho, gak ngakoni Pati kok. Kowe wong ndi wong Kayen? Lho ora Pati ya, ya Kayen to. Goblok. Berarti ora wong Pati. Patine ngene-ngene Si ya. iki asli lho. Ambune parfum persis genggek Gang 5 ya. Ngasli yuk. Didatak mutawah yo. Heeh. Ngono sik nganggo kemeja tumben kowe rada rapi iki dina. Wis rambuté genteng anyar. Ya wis suwe ae. Iya, Cuk, iyalah. Heeh. Iya, wis genteng anyar nganggo rapi-rapi, kowe ngapeli sapa? Ben ketok menungso ngono wae. Iya. Salah. Penting urip ngono. Siap. Ya, tekan di Mang Cuk lali. Nah, break candle ketiga. Oh, bukan break candle ketiga, ini break kedua. Ini break kedua. Ini sudah break secara SPR sudah break. Tapi ditambah dorongan dengan dorongan fundamental, penguatan dolar waktu itu. Koreksi terus dan di sinilah tipuannya. Jadi breaknya ini Pak Mat, nggawe kowe. Yang paling simpel tuh trend line. Nah kayak gitu. Wis pasangan no trend line, break endi? Itu caranya follow trend. Gitu loh. Caranya follow trend. Cuk. Ngombe sik. Wah, iki bahaya. SPR. Nah. Apa? SPR, support become resistant. Oh iya, SPR bisa, SMD bisa. SPR bisa. Wis sak karepmu wis, sak nyamanmu. Iku ono tulisane iku, Cuk. Medeni wong. Sing mana? Iku iso ditas ning ngono ta. Ini. 29. 29-30-an lah. Paling gampang itu pakai trendline, Pak Mat. Paling gampang. Gitu loh. Nah, terus trendline-nya yang bener itu gimana? Ini kecilin dulu. Kalau ndek layar komputermu itu kecilin dulu. Nah, setelah dikecilin, kamu tinggal tarik garis trendline. Contoh dari sini. Ini ambil sini. Terus ini atasnya tertingginya mana? Iki ya otomatis ya. Oh gak ding sebelumnya. Sebelumnya kan belum ada candlenya itu. Seharusnya. Kayaknya tren mudun kok. Trennya masih biris. Melu nyimak nggih Om Purwanto Subejo, ngapuntene kemarin nggak sempat mampir di sana ya. Mohon maaf nggak sempat mampir. Karena jenengan juga nggak konfirmasi ya wis aku gak mampir. Ya, aman. Piye, Pak? Retest 29 ya, itu seperti itu tadi. Itu garis trendnya dari situ dan sekarang posisi koreksi sampai ke S3. Ke support 3. GU. Om, ini masih menjelaskan sedikit bentar lagi dari SAU ke GU ya. Om Kusnul Harif siap. Nanti GU saya bahas. GU SAU kok GU. Nah, sudah. Ini Pak Mat posisinya. Jam piro sih nyusene? 20.30. Nah, kayak gini Pak Mat. Senenganmu nang gawe layar gede-gede sak lengan-lengan ngono. Ora cetha. Mas Ipul gimana MC? Wah, bagus. Liane do MC. Tenang. Tenang, besok tak suntik 1.000. Loh serius? Tak suntik 1.000. $1.000? Enggak, $1.000 besok. Tak suntik $1.000. Dan akulah pemenangnya. Aku sing gawe kontes, aku sing menang dhewe, ora asu kuwi. Ya ora ngono Pak konsepe, Pak. Gitu loh. Nah, ini paham ya Pak Mat ya? Breakout-nya menggunakan garis. Breakout itu simple, menggunakan trendline tok. Wes iku tok. Iku wis ngene tok, wis trendline. Wes, paham? Oh ya sudah, oke. Terus lanjut Mas Ipul.
Loh. Tadi sing tak bahas itu loh. Lah kowe rene iki ngopi apa ngampung turu apa piye? Oke no kowe rene belajar kok. Karo belajar karo ngopi. Oh ngono ya. Karo Mbadok ya. Bentar orang ngopi ya berdua. Heeh. H1 gawe dom karung. Itu iya dom karung. Ada yang bilang itu candle sunton. Jane yo enggak sih, biasa aja. Oke. Ini ada pesanan GU. Tadi teman-teman ada yang nanya dari Om Kusnul Harif untuk GU. GU ono apa sih? Ada news. Cek goblok sendok mbok lebokno kuno iku lho. Ya kena sembarang dengar. Kau tegesane mungkin. Ngawur ya, Bul. Atau kene ya dengan terus ya kok dan kene. Ndak ono tisu diresiki dhisik carane. Kowe iku mah emang aneh kok. Kemarin ada kejadian apa di GU? Kalau hari ini ya hari ini kan suku bunga. Hari ini suku bunga. Itu efek dari suku bunga, Om. Om Kusnul Harif yang tadi tanya tentang GU itu efek dari suku bunga. Suku bunga yang Eropa benar itu. apa? Eropa juga nih suku bunga. Apa inflasi ini kita? Kan Eropa hari ini Eropa sama Amerika inflasi sih logikanya dari bulan kemarin inflasi. Inflasi ini menurun ya. Eropa gitu. Nah, di sisi lain inflasinya menurun ditambah dengan penguatan itunya. Tapi jangan terkecoh Om Kusnul Harif ya. GU walaupun naik ke situ ini sudah sampai ke R3 ya, nyentuh R3 resistan 3. Itu kalau secara SPR itu sudah nyentuh R3 di harga 1.36302 itu R3-nya dan dia nggak nyentuh secara price action dia pullback. Itu satu. Keduanya, ada berita apa di USD? Sell lanjut di hold boleh di TP-nya Om. Ojo over. 1.35370. 1.35370 TP-nya. Ya, ditambah nanti malam ada news deal selesai ya, semoga profit. Kalau bisa usahakan pasang SL plus ya, pakai stop loss plus kayak gitu. Mat, USD ada kejadian apa Mas Andika untuk fundamennya? USD kan kaitannya dengan ketegangan itu ya. Sik. Ketegangan opo iki? Politik. Oh, politik oke siap. Aku rada masalah lek bahas ketegangan niku rada traveling. Ukraina. Ukraina ya. Karo Rusia. Iya. Terus Covid sendiri mulai mereda. malah tambah nemen ya. Makin banyak yang di sana. Ya termasuk kalian jangan dekat-dekat dulu dengan saya baru pulang dari luar kota. Khawatirnya kita kena Covid, saya kena Covid kasarane, umpamane, muga-muga enggak. Ya kita mati berjamaah aja. Gimana? Masuk akal enggak? Covid itu yo. Matamu cangkeme rusak. Ngawur. Ya gak ono judule iku. Aman masih. Aman. Nyatane gurung merutus. Kak, sik durung merutus-merutus. Matamu Raja Singa. Kowe iku asing urung duwe bojo ono Raja Singa. Kene ora mungkin lek Raja Singa iku, Raja Macan. Kok Bathuk dhewe gurune urung mangan kok. Ora Raja Singa. Apa? Raja Kudu. Goblok Raja Kudu. Marga. Iya. Jadi untuk USD sendiri kemungkinan ini ada fundamennya ikut tadi ya. Fundamentalnya itu tadi. Ketegangan politik yang mau Fed yang sedikit hawkish. Hawkish apa dovish? Kemarin sempat dovish. Entah ya aku mau tahu berita. Sempat dovish tapi endingnya hawkish. Intinya gini, mengurangi apa ya? Malah mengurangi kepercayaan akan menaik. Ayo berarti dovish dong. Ayo dovish. Dovish. Lo kok ngomong hawkish mang? Kowe sing ngomong hawkish cuk pertamane cuk. Politikne goblok. Kowe ku yo aneh. Malam omku, aku dikagetin untung masih selamat. Piye Bu?
Maksudnya masih selamat. Oh, yo alhamdulillah saya masih selamat gitu karena kita nggak kena Covid walaupun saya kemarin sempat keliling Jawa Timur rata sih Jawa Timur gitu loh. Rata dengan tanah maksudnya. Rata. Ya alhamdulillah bisa menjaga prokes, nggak kena Covid, alhamdulillah. Makanya kan teman-teman tadi yang pada ngumpul di sini hati-hati, saya suruh jaga jarak gitu loh. Kuat. Jadi saya di sini kono lu ngarep gapura kono apa ndek ratan lingkar kono ya iso. Aku menyusur patung. Karo cedul. Masuk akal. Jagungane rok pendek. Heeh. Jadi untuk Om Husnul Harib tadi saya lanjut. Oke Om, TP-nya seperti yang saya bilang tadi. Itu TP-nya. Sudah pasti nggak kesentuh, tenang aja. Gak kesentuh, tenang aja. Tapi yang pasti usahakan stop loss plus, selalu gunakan stop loss plus. Itu pesan saya. Jangan stop loss minus, stop loss plus. Karena percuma kalau menggunakan stop loss minus. Gak ngefek, malah tambah ngelongi equity. News jam berapa aja? Oh newsnya telat saya politik. Yo iya kan lek metu kan kudu ditelatno. Lek dicepetno kan gak enak, Pak. Ngomong apa neh yo. Nanti cangkem-cangkem rusak ini. Termasuk gurune. Koreksinya sekitar 35129 atau 35. Ini wis simpelnya TP-nya itu di S1. Itu paling nyaman wis untuk GU. TP-nya di S1. Di poin 1.35300 TP-nya di S1 untuk GU malam ini. Tapi kemungkinannya naik lagi. Karena nutup shadow. R3 belum kesentuh, secara price action belum kesentuh. Tapi kalau secara SPR pun itu sudah masuk area. Tapi gini. DR iki bisa rego broker iki ya. Dia di R3 ini ngomong iku kan ada selisih harga di tiap broker ya. Beda sithik. Kita nganggepnya ning broker iki belum sentuh iki. Tapi ternyata nih brokernya ada selisih sudah kesentuh. Tergantung dia validasinya kemana, karena beda masing-masing broker punya ketentuan masing-masing. Ketentuannya masing-masing. Ini live-nya berapa lama sih? Gak ono dadi aneh. Ya wis lah. Ini untuk teman-teman yang online, terima kasih waktunya. Kita jumpa lagi minggu depan bersama SJ Education. Saya mau mengajar dulu untuk offline-nya. Jadi lanjut minggu depan insya Allah. Kemungkinan minggu depan kita bakalan bikin acara. Kita terabar di luar. Yo contohnya laptopnya kita bawa depan rumah, ngono lah gampangannya. Itu kan di luar juga gitu loh. Penting di lah kan belum selesai ngomong sih goblok gitu loh. Oke, terima kasih waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.